Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwatu iman fiddin, alhamdulillah akhirnya pada hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 2 Syawal 1466 Hijriah, bertepatan dengan 1 April 2025, kita telah meninggalkan hari Raya Idul Fitri 1 hari yang lalu. Kini kita masih berada dalam suasana Idul Fitri atau Lebaran istilahnya ya. Untuk itu saya secara pribadi dan keluarga menyampaikan doa tahniah buat semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala rangkaian ibadah kita dan Anda semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita merenung sebentar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kebahagiaan orang-orang yang saum itu terdiri 2 momentum. Momentum yang pertama adalah inda fitrihi, di saat-saat kita berbuka. Yang kedua inda liqa rabbihi, di saat-saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud farhatun inda fitrihi, kebahagiaan di saat berbuka, bisa artinya setiap kali kita berbuka saum di maghrib, di azan maghrib, ataupun juga kita diberi kebahagiaan sebagaimana kita rasakan semuanya pada hari ini, hari di mana umat Islam terutama yang melaksanakan ibadah saum merasa bahagia. Nah, kebahagiaan ini tentu saja bagi orang-orang yang beriman bertakwa bukan hanya sebatas untuk bisa menyelesaikan perjuangan berat di bulan suci Ramadan, melawan hawa nafsu, nafsu makan, nafsu minum, nafsu syahwat di siang hari, kemudian nafsu untuk ghibah, untuk berdusta, untuk menyakiti orang, untuk dan sebagainya. Jadi selama bulan suci Ramadan, dari mulai fajar sampai maghrib paling tidak, kita harus benar-benar menjadi orang yang tanda kutip suci, bebas dari makan, minum, dan bebas dari dosa sekecil apapun. Itulah perjuangan kita 1 bulan. Dan itu semuanya tentu saja merupakan sebuah ikhtiar kita, merupakan sebuah usaha kita untuk memperoleh apa yang diharapkan kita dan dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah maghfirah Allah, akan diampuni segala dosa kita, akan memperoleh ridha Allah, akan menjadi hamba yang pandai bersyukur, dan yang terlebih-lebih kita memiliki predikat tattaqun atau orang-orang yang bertakwa. Para pendengar pecinta kuliah Agdaj Official ini, baik saya secara pribadi maupun kita semuanya, jamaah Masjid At-Taqwa, jamaah Masjid Al-Amin, jamaah masjid-masjid semuanya di dunia, yang semua juga memiliki kesamaan dalam niat kita, azam kita, ingin memperoleh predikat takwa, ingin menjadi orang yang bertakwa. Dan awal dari ketakwaan itu adalah insya Allah diterimanya, qabulnya semua ibadah kita di bulan suci Ramadan, sebagaimana tercermin dalam doa tahniah tadi, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, tidak ada yang tahu sama sekali, tidak ada yang tahu, baik kita maupun orang lain, apakah ibadah kita itu benar-benar dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ini yang harus menjadi perhatian kita semuanya. Bukan hanya sekedar kita mempesta porakan kegembiraan inda fitrihi, ya, di saat kita berbuka dan di saat kita beridul fitri. Tetapi coba kita renungkan, apakah kita diterima ibadah kita 1 bulan ini atau bulan-bulan lain, atau sebaliknya mungkin kita ditolak. Tentu saja kita tidak bisa membuat narasi sebodoh aja, mau diterima syukur, tidak juga tidak apa-apa. Tidak bisa ada narasi seperti itu. Kita semuanya sangat khawatir, sangat takut sekali. Ya, bukan kita merasa
merasa terbebani dengan ibadah saum, dengan berbagai aneka ibadahnya. Bukan kita ngitung rugi istilahnya ya. Kalau kita tidak terima ibadah saya di bulan suci Ramadan ini, saya sudah menahan lapar dan dahaga 1 bulan, saya sudah menahan hawa nafsu dan sebagainya. Kalau saya tidak terima, saya rugi dong. Bukan hanya itu. Bukan itu yang dikhawatirkan oleh kita. Kenapa? Karena ridho Allah, pahala dari Allah, ya, reward dari Allah, bukan hanya sekedar kita mendengarkan makan, minum, dan semua rangkaian ibadah. Bukan hanya itu. Tetapi Allah ridho kepada kita. Mungkin barangkali ibadah saum kita, zakat kita ada kekeliruan, kesalahan. Meskipun ada janji-janji di situ bahwa orang yang melakukan zakat hanya 2,5 kilo bisa menghapus dosa-dosa 1 bulan. Saum bisa menghapus dosa-dosa 1 bulan. Tetapi kita juga harus memikirkan sebagaimana sabda Rasul, "Robba shaimun laisa lahu min siyamihi ila hazu wal atas. Ila ju'i wal atas." Betapa banyak orang yang ibadah saum, meninggalkan makan, minum, dan sebagainya, tapi tertolak. Itu yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, solusi kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa tahniyah tersebut. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima. Diterima Allah itu atas dasar keridhaan Allah, bukan atas dasar aktivitas kita. Walaupun dasarnya itu, dasarnya ketakwaan kita, kesabaran kita dalam suci Ramadan, tapi Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan mengampuni segala kekurangan. Oleh karena itu, marilah kita lanjutkan. Kenapa? Karena ada ulama yang memiliki pendapat yang kuat yang mengatakan bahwa tanda-tandanya orang yang diterima ibadah saumnya dan rangkaian ibadahnya ada tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya para ulama menyatakan bahwa alamatul qabuli ta'ati an tausila bi ta'ati badaha. Satu itu. Tanda-tanda. Kalau tanda-tanda alamat gitu ya. Dan kalau alamat itu tidak ada, tanda-tanda itu tidak ada, kemungkinan besar tidak diterima ibadah saum dan ibadah rangkaian lainnya. Kata para ulama tersebut adalah alamat itu tanda-tanda qabuli ta'ati, ketaatan itu diterima, antau sila bi ta'ati badah, dilanjutkan dengan ketaatan selanjutnya. Ya. Nah, ini yang berat para penonton sekalian. Kalau tadi misalnya 1 bulan kita saum, apakah kita mampu saum Syawal atau tidak? Ya. Orang yang memiliki kemampuan kemudian tidak, ini beratnya di sini. Ya, karena ada prediksi dari ulama, tanda-tanda diterimanya ketaatan seseorang adalah melanjutkan ketaatan itu setelah ketaatan yang lalu. Misalnya di bulan suci Ramadan kita sholat isya, subuh, duhur, asar, maghrib, masjid, apakah kita bisa mengestafetkan, bisa melanjutkan? Atau sebaliknya, setelah selesai ibadah saum, setelah beres Ramadan, kembali lagi ke asar. Malas lagi, tolabul ilmi malas, gitu tidak. Nah, itu tanda-tandanya. Kemudian wa alamata roddaha antuwasala bimaksiati, tanda-tanda orang yang ditolak ketaatan sebelumnya adalah orang yang tidak melanjutkan ketaatan, tapi dilanjutkan dengan kemaksiatan. Apa maksiat? Maksiat itu melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan perintah Allah. Misalnya diperintah sholat, kemudian tidak, itu kan maksiat. Asalnya di kata-kata aso, aso itu kan tongkat. Tongkat itu tempat menekan kita agar kita tidak jatuh. Kan gitu. Jadi maksiat itu orang yang menelekan terhadap perintah Allah, kemudian mengikuti hawa nafsu. Apa saja maksiat itu? Bukan hanya judi, bertengkar, korupsi, bukan hanya itu. Orang yang meninggalkan sholat, yang biasanya orang itu rajin, kemudian tidak, itu termasuk maksiat yang kecil. Kemudian ma'ahsana al-hasanati ba'dahal hasanati, apa yang melakukan kebaikan, ya, jadi adalah melakukan
yang tadi kemaksiatan sesudahnya, betapa baiknya ya dan mulianya mengamalkan kebaikan sesudah kebaikan. Ya, jadi orang melakukan kebaikan sesudah kebaikan, artinya mengestafetkan kebaikan, itu orang yang mulia dan berpotensi dia diterima ibadahnya. Kemudian, dan betapa buruknya gitu. Wa akbahas sayiati, betapa buruknya sebuah keburukan yang dilakukan ba'dal hasanata, sesudah kebaikan. Jadi setelah melakukan kebaikan, melakukan keburukan. Nah, itu yang terburuk perilaku orang. Saum itu sebagaimana kita ketahui, ya, meskipun kita sudah Syawal, jadi untuk membahas ini tidak akan pernah habis ya. Rasul menyatakan saum itu adalah tameng, junah. Ya. Dengan saum bisa menghalangi kita untuk berbuat dosa. Malam yakriha bitahrikuha, kecuali orang yang membakar kebaikan itu dengan keburukan. Jadi orang yang melakukan keburukan sesudah kebaikan itu sama dengan orang yang membakarnya kebaikan itu dengan keburukan, artinya hilang. Beda dengan orang yang melakukan keburukan kemudian insaf kemudian melakukan kebaikan, beda. Kemudian pertama, ia bertanya para sahabat, ya Rasulullah, qala, apa yang menyebabkan atau yang bahan bakarnya untuk membakar kebaikan itu? Keburukan seperti apa? Rasul menjawab, satu, bikazbin, dibakar dengan dusta, kebohongan. Atau bisabbabin, dengan laknatan, dengan mengutuk orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain, memarahi tanpa alasan orang lain. Au bimaksiatin, atau dibakar dan perilaku maksiat. Au namimatin, dan adu domba. Nah, itu yang bisa membakar kebaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1466. Semoga apa yang kita khawatirkan, yaitu tidak diterima segala ibadah kita, tidak ada lenyap. Dan kita besar harapan kita, Allah akan menerimanya segala ibadah kita. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna, ya Allah bantulah kami semua ala zikrika, untuk mengingatmu dengan berbagai sarana yang engkau perintahkan. Ya. Sarana itu sholat, zakat, saum, alak baik, silaturahmi, dan lain-lain. Wa syukrika, dan bantulah yang Allah, ya wahai Allah, agar saya menjadi orang yang pandai bersyukur. Tanpa bantuan Allah, saya tidak akan mampu. Saya tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk berzikrullah pada Allah, untuk menjadi orang bersyukur kepada Allah. Tidak ada kemampuan tanpa bantuanmu ya Allah. Wa husni ibadatika, dan aku memohon kepadamu agar ibadah kita semuanya dibaikan, dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diperintahkan Allah, ubudullaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innallaha yaraka. Sembahlah Allah oleh kalian seolah-olah kalian melihat Allah, seolah-olah. Walaupun kalian tidak bisa melihat Allah, catat, Allah itu melihat kalian setiap saat, setiap detik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.